Assalamualaikum. ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. Jemaah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas melimpah nikmat dan karunia yang telah Allah limpahkan kepada kita. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan pada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, dan umat yang senantiasa istiqamah di dalam menempuh jejak bila yaumil qiyamah. Jemaah rahimakumullah, kita lanjutkan kajian kitab Taisir Alam Syarah Umdatul Ahkam, yang mana pada pekan yang lalu kita memasuki hadis nomor 301 dari kitab Umdatul Ahkam, dan untuk malam ini kita lanjutkan hadis nomor 302. Al-hadis tsani ba'da salasimiyah, hadis nomor 302. Hadis ini pernah kita baca, cuman belum kita jelaskan arti dan maksudnya. Al-Uqbah ibn Amir qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna haqqas surut antufu bihi mastahlaltum bihil furuj. Dari Uqbah ibn Amir, semoga Allah meridainya, beliau mengatakan ada Nabi kita Muhammad SAW telah bersabda, sesungguhnya persyaratan yang paling berat untuk dipenuhi adalah persyaratan yang dengan itu dihalalkan kemaluan, yakni persyaratan dalam nikah. Likulli wahidin min az-zawjaini maqasid wa aradun fi iktamihi ala akdin nikah. Setiap mempelai, ya, mempelai daripada pasangan suami istri, mereka siap nikah itu maqasid wa aradun. Mereka memiliki maksud-maksud dan tujuan-tujuan, ya, nikah agar bisa terwujud keluarga sakinah mawaddah warahmah, ya, bisa yakni melaksanakan ibadah sesuai dengan sunnah dan macam-macam maksud-maksud tujuan dalam pernikahan. Fayustaratu ala sabihi surutan liyatamassaka biha wa yadlubu tanfidaha. Ada ma hunaka min surutin hiya fi min muqtadiyati aqdin nikah. Maka kadang-kadang seorang mempelai, ya, seorang mempelai dia memiliki persyaratan-persyaratan. Saya mau nikah dengan fulan, saya mau menikahi fulanah dengan syarat demikian-demikian, dengan tujuan-tujuan tadi, agar nanti ketika setelah terjadi akad nikah persyaratan-persyaratan itu bisa dilakukan. Ya, contoh misalnya, ya, saya mau nikah dengan A, tapi setelah nikah nggak boleh pergi ke luar negeri misalnya, ada persyaratan, boleh, ya. Atau mungkin, ya, persyaratan-persyaratan yang lain yang nanti kita jelaskan. Li'anna suratan nikah azimatul hurmah
qawiyatul luzum liqauniha istahaqqa biha istikhlal istimta' bil furuj faqad hassa as-sarul hakimul adilu ala al-wafa' biha faqala inna haqqa syartin yajibu wafa'u bihi wa aulahu huwa mustahilla bil farju wa budlu min ajlihi al-bud'u wa budila min ajli al-bud'u. Disebabkan persyaratan dalam nikah, syarat-syarat dalam nikah itu suatu perkara yang sangat agung sekaligus yang harus dilakukan, disebabkan ya dengan persyaratan itu sehingga terjadinya akdun nikah yang mana dibolehkan terjadinya hubungan antara laki-laki dan perempuan. Maka faqad hassasal hakimul adil al wafa biha, maka syariat yang adil yang juga menghukumi memerintahkan kepada kita untuk betul-betul melakukan persyaratan-persyaratan dalam nikah. Maka kalau dalam hukum nikah itu biasanya ada siwat ta'liq, ya kan? Ada siwat ta'liq, itu perjanjian itu. Ya. Ketika saya ditinggal sampai sekian bulan, enggak dikasih nafkah sekian bulan, ya, saya berhak mengajukan gugat cerai, kan gitu kan? Itu ketika ditandatangani, berarti harus ngerti. Kadang-kadang mau tanda tangan nggak tahu maksudnya. Itu persyaratan dalam nikah itu harus dilakukan, nggak boleh sembrono. Ya, ketika itu dilanggar bisa batal nikahnya, maka harus diketahui dulu dipakai atau enggak. Jadi sebagai naib harus menjelaskan ini siwat ta'liq, ini sebelum ditandatangani tolong dibaca, difahami. Ya, kalau sesuai tanda tangan, kalau enggak jangan misalnya. Jadi harus difahami terlebih dahulu. Yang mana saya menjelaskan sesungguhnya persyaratan yang wajib untuk dilakukan dan lebih utama untuk dipraktekkan adalah persyaratan yang dengan itu dihalalkan hubungan suami istri, yakni persyaratan dalam menikah. Mayukhadul hadis, ada beberapa hukum yang bisa kita ambil dari hadis yang baru kita baca. Yang pertama, wujubul wafa'i bis surut allati iltazama biha adu zawjaini li sahibihi. Wa dzalika kastirati ziyadatin fil mahri aw as-suknah bimakanin muayyanin min janibil mar'ah kastiratil bikarah wan nasab min janibil zawj. Ya, wajibnya untuk memenuhi persyaratan-persyaratan yang dengan syarat-syarat itu, ya, kedua mempelai harus komitmen untuk melakukannya, ya, terhadap pasangannya, ya, seperti ya minta tambahan mahar bagi wanita, saya mau menikah dengan fulan, ya, dengan syarat maharnya tidak seperti biasanya. Kalau biasanya kan seperangkat alat sholat, saya nggak mau, ya, emas 10 gram misalnya, harus emas 20 gram harus, ya. Jadi sebelum nikah wanita itu ya ditanya oleh calon mempelai laki-laki. Jadi mempelai laki-laki menanyakan kepada calon mempelai perempuan apa mahar yang dikehendaki. Jangan mau dikasih seperangkat sholat. Ya kalau mau, kalau nggak mau nanti berakhir di kemudian hari. Ya, jadi tanyakan apa mahar. Karena mahar itu haknya wanita. Kalau nggak mampu silakan mundur. Ya, kalau masa nggak mampu harus mundur. Jangan ngasah-ngasai kalau bahasa kita. Ya, tapi sesungguhnya seorang wanita tidak memberatkan diri dalam hal ini. Ya. Adapun sukna bimakanin muayyan min janibil mar'atu pun minta tempat tinggal yang jelas, misalnya dibelikan rumah di Probolinggo, ya mungkin rumah orang tuanya Probolinggo, mungkin tujuannya supaya dekat dengan orang tuanya, ya. Maka mempelai laki-laki boleh nawar. Misalnya nawar, saya kalau membelikan rumah nggak siap, ya, kalau dikontakkan gimana, boleh nawar, ya. Jadi tawar-menawar boleh dalam yakni ini. Jangan ketika nggak mampu langsung menyebarkan, ya ini moto duitan misalnya. Itu hak wanita, boleh saja dia, supaya dia merasa nanti nyaman hidup dengan ya calon
suaminya nyaman. Jangan sampai dia itu ya meninggalkan ayahnya, meninggalkan ibunya, meninggalkan kakaknya, meninggalkan adiknya, tapi bersama suaminya nggak senang dia. Ya, wanita itu pengorbanannya sangat besar loh, jangan dikira kecil. Pengorbanannya besar dia. Dalam rangka untuk taat kepada suaminya, dia harus meninggalkan ayahnya yang sangat dia cintai. Dia harus meninggalkan ibunya yang sangat dia cintai. Dia harus meninggalkan kakaknya, adiknya dalam rangka ikut suaminya, taat kepada suami. Kan berat itu. Adapun kastiratil biqarah wan nasab min janibi zauj, ataupun dari mempelai, calon mempelai laki-laki mensyaratkan betul-betul perawan, bukan janda misalnya. Ya. Apa itu tulisannya perawan tapi ternyata sudah nikah siri, janda berarti. Sudah pernah nikah siri, kan janda itu. Ya, jadi saya akan menikahi ya fulana bintu fulana dengan syarat dia betul-betul seorang perawan. Ya, atau dia nasabnya benar-benar ya nasab yang baik. Ya, bukan orang yang sembarangan, tapi orang yang betul nasabnya baik. Maka boleh semacam ini, ya. Jangan apa itu dari calon mempelai wanita merasa tersinggung dan macam-macam, ya. Itu hak calon mempelai laki-laki, sehingga nanti di kemudian hari keduanya merasa nyaman dengan pasangan hidupnya. Yang kedua, anna wujubal wafa'i samilun lis-surut allati hiya min muqtadil aqdi wallati min masrati ahadi zawjaini. Ya, yang wajib untuk dilakukan syarat tersebut adalah syarat-syarat yang itu dalam kandungan akad nikah. Ya, dan itu untuk kemaslahatan masing-masing dari calon mempelai berdua. Kalau syarat-syarat yang itu menyelisih akad, maka nggak boleh. Contoh syarat, ya. Saya mau nikah dengan sampean, setelah nikah cuman jangan satu rumah selama-lamanya. Ini namanya nikah, dan nikah apa nanti? Enggak satu rumah atau selama-lamanya. Itu syarat yang batil, yang menyelisihi syariat, maka batil syarat tersebut. Kemudian yang ketiga, yuqayyid umum hadzal hadis bi wujubil wafa' bi syurut bi misli hadis la yahillu li imra'atin tas'ulu talaqa ukhtiha. Ya, termasuk harus dikaitkan dengan keumuman hadis ini, ya, semua syarat ya harus dipenuhi, ya, harus dikaitkan dengan hadis yang lainnya. Jadi selama itu tidak menerjang daripada syariat, di mana Nabi kita Muhammad SAW telah bersabda, la yahillu li imra'atin tas'alu talaqa ukhtiha. Tidak boleh bagi seorang wanita, ya, dia untuk meminta kepada ya suaminya untuk menceraikan madunya. Misalnya contoh ini, seorang laki-laki, ya, dia punya kemampuan, ilmunya punya, kesabaran punya, hartanya punya, fisiknya punya, semuanya punya, ya, dia boleh nikah lebih daripada satu wanita dengan syarat tadi, ya. Karena kadang-kadang itu orang yang masya Allah rumah belum punya mau nikah dua, mau nikah tiga, ini dosa itu, ya. Ngopain satu aja nggak mampu, mau ngopain orang banyak, ya. Ibarat orang itu mikul 50 nggak mampu, mau mikul satu kintal, ya penyet awake. Rusak rumah tangganya nanti, ya. Jadi laki-laki yang boleh untuk itu memenuhi persyaratan-persyaratan. Maka kata Syekh Shalih Utsaimin, laki-laki yang mau nikah lebih dari satu harus ada persyaratan ini. Kalau enggak, hukumnya haram, ya. Kalau enggak punya syarat ini, hukumnya haram, dosa dia, bukan nyunah, ya. Karena kadang-kadang sholatnya ya korak-karit sholat sunnah, nggak pernah ini nggak sunnah, tapi kalau masalah itu semangatnya luar biasa. Ilmunya nggak ada, kesabarannya nggak ada, hartanya ya pas-pasan, ya. Nabi itu istrinya banyak, masing-masing punya rumah sendiri-sendiri, ya, bukan dikontrak nosono, bukan, masing-masing istri punya rumah sendiri-sendiri. Aisyah punya sendiri, ya. Apa itu yang lain juga punya sendiri-sendiri, ya.
Jadi ini kadang-kadang terjadi ya pada ikhwan yang mungkin ya tahu sedikit ilmu cuman nggak secara keseluruhan, ya semangatnya dalam itu luar biasa, cuman masya Allah ya rusak nanti rumah tangganya, ya. Jadi seorang wanita tidak boleh untuk meminta kepada suaminya menceraikan madunya. Saya mau nikah dengan sampean mas, dengan syarat istri sampean sama menceraikan dulu. Ini haram, nggak boleh itu, ya. Kalau memang siap ya mau, kalau nggak siap jangan mau, ya. Maka kalau ditawarin nikah dengan laki-laki yang sudah punya istri, ya harus detail dulu. Kira-kira sampean siap enggak? Kasih belanja siap enggak? Lah penghasilan sehari hanya 50.000 mau nikah dua. Ngutang terus nanti, ya. Jadi kita harus mengukur diri, harus tahu diri kita ini, ya. Bagaimana kesabaran kita, bagaimana fisik kita, ya. Bagaimana ilmu kita. Kalau tidak, kata saya sallallahu alaihi wasallam hukumnya haram, ya. Karena ini banyak terjadi, ya. Istri pertama sudah punya anak sekian, mengontrak, mau nikah lagi, ya, punya anak banyak, ngontrak lagi. Dia dulu S1, istrinya juga S1, anaknya nggak di sekolah, ya. Ini dosa ini, ya. Dikira pendidikan umum nggak penting, sangat penting, ya. Ilmu agama sangat penting, tapi ilmu umum juga penting, jangan ditinggalkan. Maka benar kata Umar bin Khattab, ya, ini perlu kita perhatikan. Nanti dikira kita hubutunya, bukan, itu penting itu. Kata Umar bin Khattab, man arada dunya fali bil ilmi wa man arada al akhirah fali bil ilmi wa man arada ma fali bil ilmi. Orang yang ingin sukses dunia, dia harus punya ilmu dunia, ya. Mau ngelas nggak pernah ngelas, dia rusak semuanya nanti, ya. Mau nyupir nggak pernah belajar setir, dia nabrak nanti. Jadi orang yang ingin sukses dunia, dia harus punya ilmu dunia. Barang siapa yang ingin sukses akhirat, dia harus juga punya ilmu akhirat, ilmu agama. Barang siapa yang ingin sukses dunia dan akhirat, dia harus punya ilmu dunia, sekaligus dia juga harus punya ilmu akhirat, agama, ya. Keduanya harus kita pelajari, ya. Bukan apa itu mengutamakan dunia, lupa masalah agama, atau mempelajari agama kita nggak belajar sama masalah dunia, ya. Penting karena kita masih hidup di dunia, ya. Kita di dunia butuh makan, di situ kita usaha ikhtiar bekerja, ya. Demikian. Yang keempat, anna wafa bi surutin nikah akidun minal wafa bi ghairiha li'anna awdaha istihlalul furuj, ya. Memenuhi persyaratan dalam nikah itu lebih ditekankan dibandingkan memenuhi persyaratan yang lain, ya. Disebabkan dengan memenuhi persyaratan dalam nikah ini hubungannya menghalalkan hubungan suami istri di antara laki-laki dan wanita. Jadi dihalalkan hubungan suami istri di antara mereka. Maka persyaratan dalam nikah ini lebih ditekankan melebihi dalam syarat-syarat yang lainnya. Kemudian Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah berkata, Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, was-sahih alladhi ali aktsaru nusus Ahmad wa li aktsaru salaf anna man yujibul abdu li kulli wahid min az-zawjaini 'ala al-akhar kan nafaqah wal istimta' wal mabit lil mar'ah wa kal istimta' li zawj laisa bi muqaddam bal al marja' fi dzalika ila al-urfi, ya. Kata Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, yang sahih yang telah dijelaskan oleh Imam Ahmad dan juga ulama-ulama yakni salaf kita dahulu, bahwasanya, ya, ketika terjadi akad nikah antara mempelai laki-laki dan perempuan, ya, yang mana laki-laki wajib memberikan nafkah dan sebagainya, ya, maka ini adalah sesuai dengan urf, sesuai dengan kebiasaan, ya. Kita diperintahkan untuk memberikan nafkah kepada istri kita, ya, nafkah dengan cara yang ma'ruf, ya, dan itu kewajiban seorang suami. Nabi kita Muhammad SAW pernah ditanya oleh salah seorang sahabat, ya Rasulullah, ya, ma haqqu zawjati ahadin alaina, ya Rasul, apa hak seorang istri kepada suami? Qala tut'imu idza akalta
wa taksu idza tasaita wa la tadribil wajha wa la tuqabbih wa la tahjur illa fil bait. Ketika Nabi ditanya, wahai Nabi, apa hak istri kepada suami? Kata Nabi, kamu berikan makan apabila kamu mampu untuk memberikan makan bagi diri kamu sendiri. Kamu belikan pakaian, ya, ketika kamu sanggup untuk membelikan pakaian bagi diri kamu sendiri. Artinya kewajiban ngasih makan, pakaian, tempat tinggal itu kewajiban seorang suami kepada istrinya. Cuman bil ma'ruf, dengan cara yang baik, sesuai dengan kemampuan suaminya, bahkan sesuai adat kita. Ya misalnya, ya adat Lumajang ini, istri dikasih belanja berapa sehari, misalnya 50.000 cukup, misalnya cukup, baik sudah. Ya mungkin kebaikan suaminya, dia menaruh uang ini, ya ini saya tahu di sini, ambil sudah, ya secukupnya, ya secukupnya, kalau kurang ngomong, ya. Jadi ini suami yang baik semacam itu. Nanti dipres 50, ya kalau kadang-kadang ada kebutuhan-kebutuhan yang lain, listrik habis atau anaknya waktu membayar ini dan macam itu, kalau dipres semacam itu, ya ini disitulah kita wajib belajar masalah agama supaya nggak saling terdolimi, ya. Seorang suami tidak terdolimi, seorang istri juga tidak terdolimi. Maka penting belajar agama itu, ya, supaya kita punya arahan, ya ini arahan-arahannya, kita tinggal jalani, ya. Karena kadang-kadang masya Allah mau nikah saja nggak bisa, ya. Disuruh ngomong asyhadu an nggak bisa lanjutkan. Ini banyak terjadi, ya. Bagaimana, ya, suatu rumah tangga dipimpin, disopir oleh orang yang seharusnya nggak bisa. Bagaimana mau ngajari istrinya tata cara sholat? Bagaimana cara ngajari istrinya untuk berakhlak yang mulia, berbudi pekerti yang baik? Nggak mungkin bisa, ya. Makanya agama penting. Itu yang diutamakan. Kata Nabi kita Muhammad SAW, fahtar biyadidin taribat yadak. Utamakan yang punya agama, insya Allah kamu akan bahagia, ya. Sekarang ini kan kadang-kadang yang diutamakan yang penting ganteng, ya. Ganteng itu ada masanya. Nanti lama-lama juga bosen, ya kan? Rusak nanti rumah tangganya. Atau mungkin diutamakan cantik, ya, padahal akhlaknya jelek, budi pekertinya juga jelek, macam-macam jelek. Bagaimana rumah tangga di situ? Bagaimana nasib anak-anak kita nanti terlebih, yani ketika calon ibunya semacam itu? Maka di dalam hal yang sahih Nabi kita Muhammad SAW telah bersabda, ya, dalam hal yang sahih Nabi telah bersabda bahwasanya Nabi perintahkan kepada seorang calon suami untuk memilihkan calon ibu dari calon anaknya dari ibu yang salihah. Jadi pilih. Maka para ulama kita, antum bisa lihat dalam tafsir Imam Al-Qasir itu, ya, bagaimana ulama-ulama kita berpesanan kepada anak-anaknya. Nah, termasuk kebaikan abahmu ini kepada kamu, ya, abahmu ini mencarikan ibumu orang yang salihah. Jadi ulama kita, mereka memberikan nasihat kepada anak-anaknya, wahai anakku, sesungguhnya termasuk kebaikanku kepada kamu, ya, kamu itu saya carikan calon ibu yang paling baik. Mengapa? Karena kalau ibunya itu wanita yang salihah, dia akan masya Allah dengan anaknya sangat penyayang, dengan anaknya sangat peduli, dengan anaknya betul-betul memberikan perhatian yang penuh, ya. Berapa banyak anaknya kecemplung, ya, kecemplung di jeding ibunya, enak-enak main HP, ya kan? Berapa banyak kasus itu, ya, anaknya main di luar mati, ibunya masih asik nonton HP, anaknya mati, ya. Waktu hujan-hujanan anaknya keluar, ibunya masih asik HP-HPan, ya. Anaknya masuk got kecemplung mati, ibunya masih asik HP-HPan. Tetangganya yang lebih dahulu ngerti, masya Allah. Bagaimana kalau ibu semacam ini? Maka termasuk, ya, ya ini kebaikan seorang ayah kepada anak-anaknya itu, dia pilihkan calon ibu yang terbaik untuk calon anak-anaknya. Termasuk, ya, kebaikan sang ibu kepada anak-anaknya, dia pilihkan calon ayah yang terbaik untuk calon anak-anaknya. Ya, agamanya baik,
akhlaknya baik, budi pekertinya baik, sopan santunnya juga baik. Demikian. Kita dengar hadis nomor 303, al-hadis salis ba'da salasimi'ah. An Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an nikahis sigar was-sigaru ayuzawwija ar-rajulu ibnatahu ala ayuzawwijahu al-akhar ibnatahu wa laysa bainahuma sadaqun. Dan Abdullah ibn Umar, semoga Allah meridai keduanya, belum mengatakan ada Nabi kita Muhammad SAW melarang pernikahan sigar. Ya, yang dimaksud pernikahan sigar, nikah sigar itu ayuzawwijar rajul ibnatahu ala ayuzawwija akhar ibnatahu wa laysa bainahuma sadaqun. Ya, seorang laki-laki menikahkan anaknya dengan orang lain dengan syarat orang lain menikahkan anaknya dengannya, kemudian di antara keduanya nggak perlu ada mahar. Ya, padahal mahar itu hak mempelai seorang wanita wajib. Ya, jadi mahar itu suatu kewajiban yang wajib, ya, untuk dilakukan. Apa bisa ngutang Pak Ustadz? Bisa ngutang, cuman harus dibayar. Ya, walaupun para istrinya itu harus dibayar. Ya. Al-makna al-ijmali al-aslu fi aqdin nikah annahu la yatimu illa bi sadaqin lil mar'ah wa yuqabilu ma tabduluhu min bud'iha. Ya, asal, ya, dalam akad nikah itu tidak sah kecuali dengan sodak, kecuali dengan mahar bagi wanita. Jadi nikah itu batal ketika tanpa mahar. Ya, batal nikahnya, nggak sah nikahnya ketika tanpa mahar. Bagaimana misalnya lupa nggak menyebutkan mahar? Jadi misalnya, ya, laki-laki ditanya, bagaimana kamu nikah dengan anak saya? Oh siap, ya, tanpa ditanya dulu, langsung akad nanti habis duhur misalnya. Ya, belum sempat tanya, maka mahar bil misli, mahar, ya, dengan kebiasaan masyarakat setempat. Misalnya kebiasaan masyarakat setempat itu maharnya seperangkat alat sholat, ya, diberikan seperangkat alat sholat. Ya, mungkin suaminya punya kelebihan harta, mungkin ditambahi dengan yang lain. Ya, maka baik. Bahkan dalam ijab qabul, ya, mahar ini tidak boleh kurang. Ya, bisa batal kalau kurang. Contoh, ya, maharnya 1 juta misalnya, ya, sudah terjadi kesepakatan maharnya 1 juta, ternyata hanya dikasih 750, kan kurang itu. Ya, nggak boleh. Kalau lebih boleh, maharnya 1 juta dikasih 5 juta, maka nggak apa-apa. Kalau lebih boleh, kalau kurang tidak boleh. Ya, jadi apa itu dalam mahar ini juga harus betul-betul difahami, dimengerti berapa, ya, terjadi kesepakatan antara calon mempelai laki-laki dengan calon mempelai perempuan. Jadi yang mana pernikahan itu tidaklah sah kecuali dengan mahar bagi seorang wanita, bagi calon seorang istri, yang mana dengan akad ini dihalalkan untuk seorang laki-laki berhubungan dengan perempuan tersebut, bahkan sampai hubungan suami istri. Walihada fa inna Nabiy alaihi salatu wasallam naha an hadzal nikahil jahili alladhi yatlimu bil awliya'u mawalliyatihim yuzawwijunahunna bila sadaqin ya'udu naf'uhu alaihinna. Oleh karena itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam melarang tata cara pernikahan di zaman jahiliyah, yang mana tata cara di zaman jahiliyah, pernikahan zaman jahiliyah ini, ya, wali ini berbuat zalim kepada calon mempelai wanita. Jadi wali daripada mempelai wanita ini berbuat zalim, sena sendiri, ya, yang mana mereka menikahkan, ya, putri-putri mereka dengan tanpa mahar, yang mana mahar itu manfaatnya untuk wanita itu sendiri. Ya, jadi mahar itu
itu menjadi hak milik bagi istri kita. Jadi misalnya laki-laki A menikah dengan perempuan B, ya, maharnya 50 gram emas misalnya. Maka ketika dijadikan mahar, diberikan kepada mempelai wanita, maka hak mutlak milik wanita tersebut, ya, hak mutlak. Mungkin kasihan pada suaminya nggak punya modal, Mas, ini diambil 25 gramnya, ya, nanti yang 25 gram kembalikan lagi, boleh, atau diberikan semuanya boleh, cuman ya diberikan atau tidak itu hak istri. Suami nggak boleh maksa, karena memang haknya, ya, hartanya istri itu. Suami nggak memiliki, ya, hak sedikit pun dalam hal itu, ya. Misalnya mahar mobil, misalnya suami apa pakai harus izin istrinya dulu, ini mobil istrinya itu bukan mobil dia walaupun dia yang beli, oh sudah dijadikan mahar, ya. Maka Nabi kita melarang pernikahan cara jahiliyah, yakni nikah sighar, yang mana para wali itu berbuat dolim kepada wanita-wanita, ya, wanita-wanita, putri-putri mereka, dengan menikahkan mereka dengan tanpa menggunakan mahar, ya. Wa innama yubadilunahunna bima yarda rabbatuhum wa shahawatuhum, ya. Mereka menikahkan putri-putri mereka dalam rangka untuk, ya, keridhaan mereka, kesenangan mereka sendiri, bukan melihat untuk kemaslahatan putri-putrinya, ya. Ini pernikahan di zaman jahiliyah yang disebut dengan nikah sighar, yakni seorang ayah menikahkan anaknya dengan orang lain, dengan syarat orang lain juga menikahkan anak putrinya dengan dia, ya, dengan tanpa mahar, ya. Si ayah ini nggak memberikan mahar kepada, ya, calon istrinya, yang lain juga tidak memberikan mahar kepada putrinya. Ini nikah sighar. Dalam hal ini pernikahan tersebut nikah yang batal, tidak sah, ya. Atau walaupun mungkin alasan ini sahabat karib, tetap harus ada mahar, ya. Ini sahabat karib saja sahabat karib saya mulai kecil ini Pak Ustadz, ya. Jadi apa itu ketika nikah, ya, anaknya saya nikah dengan anak kami nggak perlu mahar, batal nikahnya, ya, nggak sah, zina nanti. Mayukhadunal hadis, ada beberapa hukum yang bisa kita ambil dari hadis ini. Yang pertama, an-nahyu an-nikahi sighar wa an-nahyu yaqtadil fasad fa huwa ghairu sahihin, ya. Larangan yakni nikah sighar, dan larangan itu memberikan faedah fasadnya, maka pernikahan sighar semacam pernikahan yang batal, tidak sah. Yang kedua, annal illata fi tahrimihi wa fasadihi wa khuluhu min as-sadaq al-musamma wa min sadaqil misli wa sara ilaihi biqaulihi wa laysa bainahuma sadaqun. Ilatnya, alasannya diharamkan, ya, nikah sighar, bahkan nikah sighar hukumnya fasad, batal, ya, disebabkan pernikahan itu, ya, tanpa ada mahar yang disebutkan atau mahar bil misli, nggak ada. Maka dalam hal ini Nabi, ya, tadi disebutkan dalam hadis walaisa bainahuma shadaqun, ya, di mana dalam pernikahan itu nggak ada maharnya, ya, maka pernikahan itu dianggap batal, nggak sah. Yang ketiga, wujubun nushi lil mauliyah fala yajuzu tazwijuha bi ghairi kaf'in li ghadin bil wali wa maqsadihi, ya, wajibnya memberikan nasihat kepada para wali, ya, supaya mereka itu tidak menikahkan putri-putrinya, ya, dengan tanpa memenuhi hak putri-putri tersebut. Jadi ketika menikahkan dengan putrinya dengan seorang laki-laki harus dijelaskan, ya. Misalnya seorang ayah mengatakan, nak, Abi, ya, punya pandangan ini, ya, orangnya nggak ganteng tapi agamanya bagus, misalnya, jelaskan detail, ya, ini orangnya ganteng tapi agamanya kurang, ya, mungkin akhlaknya kurang, macam-macam sebutkan, ya. Nanti anaknya kalau saya pilih ini, ya, itu diperjuangkan sudah sampai berhasil, ya. Jadi kewajiban seorang ayah itu mencarikan, ya, cara
calon suami bagi anak-anaknya. Jangan suruh cari sendiri, keliru nanti. Mengapa? Mereka kurang pengalaman. Lah kalau kita seorang ayah pengalaman itu, ya sudah tahun-tahunan melihat orang dan macam-macam pengalaman dia, ya. Cuman tidak boleh memaksakan. Jadi hanya perbandingan ini demikian, ini demikian, ini demikian. Mana yang dipilih? Ini. Ya sudah, perjuangkan sudah sampai berhasil. Ya, itu tanggung jawab seorang ayah. Ya, jangan sampai putri-putri kita cari jodoh sendiri, rusak nanti. Ya. Karena umurnya ya wanita itu mudah dirayu, mudah untuk ditipu. Karena wanita itu biasanya perasaan. Ya, dikasih ini, kasih ini, kasih ini, sudah. Dele sudah. Ya kan, perasaan wanita itu perasaan. Ya, beda dengan laki-laki, dia bisa mikir jauh dengan apa itu pemikirannya. Cuman kadang-kadang laki-laki itu lebih kalah dengan nafsunya. Ya. Jadi apa itu, kalau kita punya putri, ya, seorang anak wanita, ya, maka kewajiban sang ayah untuk mencarikan calon suaminya, jangan sampai cari sendiri. Adapun anak laki-laki silahkan, sudah bebas dia. Ya, yang penting kita kasih bekal ilmu, pengalaman, siap sudah. Ya, jadi apa itu kalau punya anak, ya, jangan apa itu, jangan terlalu digandoli. Sekolahkan yang jauh sekalian sudah. Apalagi laki-laki, ya, sekolah yang jauh, ya, supaya dia punya banyak pengalaman. Mengapa? Karena dia calon ayah dalam keluarganya. Ya. Apa itu, ada beberapa orang yang maksud kok disekolahkan jauh-jauh. Ya, kalau dekat nggak jadi orang. Ya, walaupun ayahnya seorang ustadz sekalipun, nggak mungkin dia jadi ayahnya. Nggak begitu perhatian dengan ayahnya. Ya, diajak baca kita paling 5 menit sudah tidur sudah. Ya, harus jauh. Nanti hasilnya baru bisa kita lihat, dipantau, ya, bagaimana, ya. Itulah seorang ayah, tanggung jawabnya itu. Makanya Nabi kita Muhammad SAW telah bersabda, ya, ketika seorang ayah, ibu, dia memiliki 2 putri, ya, 2 putri, kedua-duanya solihah, jaminannya pasti surga. Ya, 2 putri, 2 seorang wanita, ya, kedua-duanya solihah, jaminannya pasti surga. Mengapa? Karena punya anak putri itu jauh lebih berat itu, sekolah antar jemput, iya kan? Kalau laki-laki panas itu jalan sendiri, pulang sendiri, nggak masalah sudah. Tapi kalau wanita antar jemput itu, iya kan? Nggak mungkin suruh pulang sendiri, diantarkan orang apalagi, nggak mungkin, antar jemput, ya. Walaupun sekolah jauh pun juga antar jemput, ya. Mungkin sebulan 2 kali 3 kali bisa, walaupun jauh, ya. Itulah benarnya sabda kita Muhammad SAW, ketika seorang muslimah memiliki 2 putri, kedua-duanya salihah, dipastikan masuk surga. Ya. Kemudian yang keempat, bima annahum jalul illata fi ibtali hadzal nikah hiya khuluhu min as-sadaq fa innahu yajuzu ay yuzawwijahu mawliyatahu ala ay yuzawwijahu akhar mawliyatahu bi sadaqin wa qalilin mal kafa'ah baina zawjaini wa ridha minhuma. Ya, difahami dari hadis tadi bahwasanya pernikahan sighar ini pernikahan yang batal karena tidak ada mahar di situ. Tapi ketika seorang laki-laki menikahkan putrinya dan orang lain menikahkan putrinya dengan dia, tapi semuanya ada maharnya, maka nikahnya sah. Ya. Yang mana penafsiran sighar tadi, ya, bahwasanya penafsiran dalam hadis was-sigharu ayyuzawwija ar-rajulu ibnatahu ala ayyuzawwija al-har ibnatahu wa laysa bainahuma sadaqan. Ini penafsiran dalam hadis itu lebih didahulukan melebihi penafsiran yang lainnya. Jadi penafsiran dalam nas ini, ya, karena perawi itu lebih ngerti maksud makna daripada hadis yang dia riwayatkan melebihi orang lain. Yang terakhir, asmal ulama ala tahrimi hadzal nikah
wahtalafu fi butlanihi, ya. Ulama sepakat, ya, haramnya nikah sighar, cuman mereka berbeda pendapat dalam batalnya, ya. Cuman jumhur rata-rata ulama kita mengatakan nikah yang batal karena an-nahyu, ya, yaqtadil fasad, larang itu memberikan faidah fasadnya, batalnya akad tersebut. Dan ini yang telah dikuatkan oleh mayoritas ulama kita, ya, baik dalam mazhab Imam Syafi'i atau mazhab Imam Ahmad atau mazhab yang lainnya. Waktu tinggal berapa menit? 6 menit. Mungkin ditanyakan, saya silakan, monggo. Nggih. Iya. 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 Ada pertanyaan, ada seorang kontraktor, dia mendapatkan suatu proyek, ya, untuk membuat restoran, ya. Cuman dalam akad dia nggak ngerti kalau restoran itu nanti digunakan untuk jualan babi, dia nggak ngerti dia, ya. Ternyata setelah selesai, ya, proyek selesai, baru diketahui, ya, restoran itu menjual daging babi atau masakan babi. Bagaimana hasilnya? Ya, sah-sah saja, ya, benar, ya, karena masuk dalam firman Allah, Rabbana la tuahidna in nasina aw akhtana. Jadi kita enggak dibebani, ya, ketika kita memang salah karena kekeliruan atau salah dengan sebab kita tanpa mengetahuinya, kecuali kalau dalam waktu akad kita tahu, ya, kita tahu itu nanti akan digunakan restoran makanan babi, maka hukumnya haram, tidak boleh. Yang kedua, dipaksa untuk mengatakan selamat Natal, ya. Ulama kita, ya, mereka mengatakan bahwasanya hukumnya haram, akan dosa besar ketika seorang muslim ini mengatakan selamat Natal. Mengapa? Ketika seorang muslim mengatakan selamat Natal, berarti dia mengakui, ya, dan juga membenarkan keyakinan mereka bahwasanya Allah punya anak, ya. Jadi nanti istilahnya selamat, ya, Allah punya anak. Dosanya melebihi membunuh orang itu, jangan dikira biasa, karena ini berkaitan masalah akidah, ya. Allah telah berfirman, qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Itu prinsip kita, ya. Ketika kita selamat Natal, itu selamat Allah punya anak, ya. Makanya Allah firmankan dalam Al-Quran, ya, bahwasanya ketika mereka mengatakan Allah itu punya anak, hampir-hampir, ya, langit itu terbelah, hampir-hampir bumi itu hancur, bahkan hampir gunung itu meletus dengan ucapan yang besar semacam itu. Ini bukan ucapan yang main-main ini, ya, kebohongan, kedustaan yang luar biasa. Allah punya anak, maka nggak boleh kita mengatakan semacam itu, ya. Kalau ada seorang muslim, ya, saya tegaskan, kalau ada seorang muslim apalagi dai mengatakan nggak apa-apa, itu berarti akidahnya masih akidah yang, ya, ecek-ecek itu. Dia nggak layak di seorang dai, ya. Jadi kalau seorang dai mengatakan semacam itu, akidahnya sangat dangkal, ilmu agama nggak ada itu, walaupun dia profesor dokter sekalipun, ya. Ini ulama kita nggak ada khilaf mulai zaman dahulu sampai hari ini, ya. Mengapa nggak menukil, nggak melihat bagaimana ulama-ulama kita menyebutkan, termasuk, ya, bagaimana perkataan Imam Ibnu Qayyim al-Jauzi dan imam kita yang lainnya. Yang ketiga,
mengucapkan selamat tahun baru, ya. Jadi apa itu, kita nggak perlu mengucapkan selamat tahun baru lah, ya. Cuman tingkatnya berbeda dengan tadi selamat Natal, ya. Jadi kita Muslim jangan menyontoh. Kita ini punya identitas sendiri, ya, punya prinsip sendiri. Sampai ketika Nabi, ya, hijrah dari Mekah ke Madinah, di sana, ya, banyak sahabat mereka berkumpul bagaimana cara menyatukan untuk waktu sholat. Ada usul trompet ditiup, Nabi melarang. Itu meniru orang-orang Yahudi. Lonceng dibunyikan, Nabi melarang. Itu menyontoh orang-orang Nasrani. Ada yang buat api unggun, dilarang oleh Nabi. Itu meniru orang-orang Majusi. Artinya apa? Islam harus punya prinsip, nggak boleh niru praktek orang-orang musyrik dan orang-orang kafir. Allah Ta'ala biswa. Monggo, nggih. Nggih. Ya. Kemudian tidak harus membiayai, tidak boleh atau membiayai selama 3 bulan gitu. Ya. Cerai kalau. Ya. Aku ada rumah, misal ada yang menerima negeri, misal untuk keperluan pekerjaan atau keperluan pendidikan. Ya. Kemudian kodarullah juga sang suami itu misal kita tidak bekerja, dia tinggal dari pekerjaan untuk dapat misal lebih dari 2 bulan. Ya. Apakah perjanjian itu di tengah jalan bisa dihapuskan atau digunakan oleh Ya. Jadi bagaimana kalau perjanjian itu di tengah perjalanan, ya, apakah bisa dibatalkan, ya, sesuai kesepakatan mereka ketika istri setuju, karena itu hanya istri, ya kan, itu kan tuntutan istri tadi. Ketika istri itu ya boleh saja, ya, itu haknya seorang istri. Makanya kalau nikah nggak perlu sego-sego taklih sudah, ya, karena kita nggak tahu bagaimana perjalanan nikah kita nanti, ya, rumah tangga kita ini, ya, kalau lancar-lancar terus, kalau nggak gimana, ya kalau di dalam negeri terus, bagaimana kalau harus keluar negeri. Jadi tanpa ada sego taklih, ya, insya Allah nanti saling bisa memahami antara mereka berdua. Jadi nggak perlu sekota ini, nanti akan mempersulit kita sendiri. Demikian. Cukup ya, waktu telah habis. Mudah-mudahan apa yang kita kaji memberikan tambahan ilmu itu semuanya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah, syahadu an la ilaha illallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.